Siapakah yang mewahyukan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian yang lain dan banyak yang kamu sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Jadi jangan kau nangis, jangan kau minta dua lobat dalam Al-Quran gitu. Kenapa? Emang kenapa? Kalau saya sebut Musa, kenapa? Itu nabi kami yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sedangkan nabi-nabinya orang Kristen itu ada di Kisah Para Rasul 13. Pertama, nabinya Kristen, Barnabas, Simeon, kemudian Lukies, kemudian Manahem, kemudian Saulus. Itu nabi-nabinya Kristen. Mana coba Nabi Musa diutus untuk orang Kristen? Mana dalilnya? Tak ada. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Orang-orang Roma Katolik itu tak ada hubungannya dengan para nabi. Jadi di Kristen itu camkan baik-baik. Tuhannya palsu, nabinya palsu, kitabnya palsu. Pahami itu. Siapa yang berani hadapi saya dengan materi itu? Di Kristen Tuhannya palsu, nabinya palsu, kitabnya palsu. Ayo. Mana yang tadi banyak ngomong? Tak ada Al-Quran bisa tegak tanpa Bible. Nenek lu kiper. Islam tegak tanpa ada Bible. Bible itu cuman surat kabar. Mau diapain Bible itu? Mau diapain? Sedangkan orang Kristen aja nggak beriman kepada Bible. Kristen nggak beriman kepada Bible. Kristen beriman kepada dogma gereja. Paham? Sampai situ. Mau kuajarin Bible? Mau? Kristen mana di dunia ini yang mengimani Bible? Tak ada satupun. Tak ada. Kau carikan saya orang Kristen, pendetamu siapa? Siapa yang hafal Bible? Kenapa mereka tidak hafal Bible? Karena mereka tak beriman kepada Bible. Berimannya kepada doktrin, kepada dogma. Al-Quran kok tiba-tiba tak sempurna tanpa Bible. Cuy, apa Bible itu? Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru, bahkan kepada perjanjian lamamu. Yesus tak mengenal kitab Lukas. Yesus tidak mengenal kitab Markus. Yesus tidak mengenal Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale, Nekan, Rengaseng. Tidak dikenal oleh Yesus. Tiba-tiba Anda bermulut besar, Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Bible. Nenek lu kiper 7 turunan. Bible itu hanya pelengkap aksesoris buat gereja untuk menjual bintang timur. Paham? Adapun kita bahas Bible untuk menyadarkan kalian, untuk mensuplai vitamin agar otak kalian waras yang selama ini sedeng dikarenakan doktrin dan dogma dari barat. Paham ente? Al-Quran tidak pernah menyentuh Biblemu, kecuali Al-Quran menyatakan bahwasanya penulis Bible itu hanya berdasarkan angan-angan. Di mana tulis ayatnya? Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78-79. Itu baru menyentuh Biblemu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, idiot, tidak memahami kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu betul. Lukas, apakah mengerti tentang kitab terdahulu? Enggak. Markus, apa mengerti kitab terdahulu? Tidak. Semua penulis kitab kanonik tidak mengerti tentang kitab terdahulu. Apa buktinya? Catatannya tidak bersumber dari Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada surat kabar yang kalian imani itu. Paham? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila.
celakalah penulis-penulis Bible dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya kepada Romawi dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ingat, semua penulis Bible mati mengenaskan karena celaka. Ngerti kau? Ulangan 18:20 sampai nomor 22. Orang yang menulis sesuatu mengatasnamakan Tuhan tapi bukan Tuhan, mereka wajib dihukum mati. Mampus, mati semua penulis Bible. Mengenaskan satu-satu, tak ada yang mati normal, semuanya mati mengenaskan. Kenapa menggenapi penggenapan yang ada? Al-Quran pun menceritakan celaka mereka yang telah menulis dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Elohim. Itu karangan-karangan yang kau pakai itu. Makanya dia direvisi setiap saat, karena cuman karangan, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Coba Anda lihat 13 kitab Paulus, karangan Paulus, dari Paulus, dari Rasul 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 Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu si iblis Paulus. Sampai sini paham? Jangan kau kotori mulut kalian dengan mengatakan Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Bible. Al-Quran mengajarkan akidah, tauhid, menyembah kepada Allah. Ada intrik dari Bible? Ada. Al-Quran mengajarkan salat, ada dari Bible. Al-Quran mengajarkan puasa, ada dari Bible. Ada. Hah? Al-Quran mengajarkan zakat, ada dari Bible. Ada. Tak ada. Dari Bible itu menyembah mantan mayat yang menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bible itu mengajarkan dewa-dewanya Roma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa dari Romawi menjelma menjadi manusia. Himne Plato, filsafat Yunani, Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 14. Itu di Bible. Apakah disifati Quran? Najis, tralala trilili 12 turunan. Bible itu cuma surat kabar. Ayo bantah saya, silakan. Mana tadi yang besar mulut? Al-Quranmu bilang apa? Firman Allah tidak bisa diubah-ubah oleh tangan manusia. Terus sekarang kau bilang Alkitab telah. Apa? Kenapa kamu membantah? Kenapa kamu membantah kitab kamu sendiri? Al-Quran mengatakan firman Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah. Maka ketika ada manusia mencoba merubahnya, maka hasil rubahannya itu palsu. Paham? Tak bisa kau rubah. Coba kau bikin yang sama seperti kitabnya Nabi Musa. Maka ketika kau membuatnya, maka itu disebut palsu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya taj'aluna paratisa tabdunaha wa tuhfuna katsira. Kitabnya Nabi Musa dibuat seperti lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Mana kitabnya Nabi Musa sekarang? Tunjukkan ke saya. Ada kitabnya Nabi Musa sekarang, ada. Mana? Mana aku tanya kau, mana kitabnya Nabi Musa? Ada. Jarak antara Taurat nenekmu kiper, Taurat yang mana yang kau maksud? Mana Taurat yang kau bilang? Mana Taurat itu mana? Tunjukkan. Baca buku itu Bible. Bible Taurat. Rusak. Otak merusak. Perjanjian lama itu bukan Taurat. Perjanjian lama itu adalah buku terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diinstruksikan oleh Kaisar Ptolemy II. Diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Lalu kemudian yang diterjemahkan itu apa? Kitabnya Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa itu hidup di tahun kisaran 1400 sebelum Masehi. 1100 tahun kemudian muncul terjemahan perjanjian lama atau kitab Tanak atau kitab Taurat. Dari zamannya Nabi Musa 1100 tahun sampai ke Ptolemy II 3 sebelum Masehi,
abad 3 sebelum Masehi. Itu gimana tradisi penyampaiannya? Nabi Musa meninggalkan hukum Taurat. Lalu yang menerimanya siapa? Nabi Harun. Oke. Setelah Nabi Harun siapa? Yosua bin Nun. Oke. Setelah Yosua bin Nun siapa? 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 Ao ao. Siapa? Ao ao. Siapa? Ao ao. Ao ao. Gelap. Tidak ada yang menghafal Taurat itu. Tidak ada yang menuliskan Taurat itu. Lalu dari zamannya Yosua bin Nun ke Kaisar Ptolemy II pada abad ketiga sebelum Masehi itu tradisinya seperti apa? Penghafalan siapa yang hafal? Penulisan siapa yang nulis? Gelap. Tiba-tiba saja muncul perjanjian lama. Dari mana? Dari Tauratnya Nabi Musa. Oh ya? Ingat, perjanjian lama yang hasil koreksi dari para bapak-bapak gereja dari abad pertama, abad kedua sampai abad ketiga itu disesuaikan dengan selera perjanjian baru. Bukan perjanjian baru mengikuti perjanjian lama, tidak. Perjanjian lama ini mengalami koreksi besar-besaran dari bapak-bapak gereja Origen abad kedua, Lucian abad ketiga, Hesesius abad keempat. Di abad keempat baru dikawinkan. Perjanjian lama dikawinkan dengan perjanjian baru, lahirlah Katolik. Hah? Kau belajar dari mana? Makanya jangan ikuti ajaran nenek moyang. Oh, pakai ini otak. Oh, pakai beragama itu pakai otak. Perjanjian lama itu sudah jauh dari kitab Torah. Tak ada lagi kitab Taurat itu, nggak ada. Yang kau pakai itu perjanjian lama itu bukan Taurat. Itu surat kabar yang dihasilkan dari bapak-bapak gereja atas instruksi dari Bapak Ptolemy II kepada rabi-rabi kurang lebih 70 orang, yang mana pada masa itu rabi-rabi sudah multibahasa yang hidup di Alexandria pada masa itu, pada abad ketiga. Ptolemy ini menginstruksikan, tolong dong rabi-rabi terjemahkan kitab tanah, kitab Taurat kalian ke dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu, katanya. Apa buktinya bahwa yang diterjemahkan di Torah? Apa buktinya? Hah? Abad ketiga sebelum Masehi, apa masih ada Torahnya Nabi Musa? Ada bang. Dari mana? Cara tradisi penyampaiannya itu sanatnya kayak mana? Digigit. Tak ada itu bro, tak ada. Tiba-tiba saja muncul Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi, lalu berjalan blak-blak sampai ke Roma, di meja gereja, kemudian Origen abad kedua dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Disesuaikan dengan ajaran nenek moyang orang Roma. Makanya coba Anda lihat dari semua nama-nama Tuhannya orang Yahudi, Anda dengar Tuhannya orang Yahudi itu kemudian berubah total menjadi dewa. Nama-nama Tuhannya orang Yahudi itu seketika menjadi dewa. Dewa-dewa yang ada di ajaran Romawi kuno. Yang tadinya Eloa, El Shaddai, kemudian Elohim, Eloa, tiba-tiba berubah apa? Theos. Allah. Nggak ada Allah, nggak ada. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani, baca Mazmur 10 nomor 7. Itu ada Allah di situ. Tapi Allah, Alef Lamet He, itu artinya apa? Sumpah serapah. Hah? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak sumpah serapah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak sumpah serapah. Gitu. Begitu maksudnya. Allahu Akbar itu apa artinya bahasa Inggris? Allahu Akbar itu adalah hakikat yang maha besar. Tuhan alam semesta yang maha besar. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi semuanya hilang dikarenakan munculnya kemudian pengajar-pengajar agama Romawi menjadi satu Tuhan, satu dewa, yaitu Theos. Kau tunjuk sekarang Theos itu apa? Theos itu bukan Tuhan.
Nenekmu kiper, Theos itu Allah. Nenekmu kiper, enak kali kau ngomong, seenak perut kau. Theos itu bahasa Yunani. Kenapa orang Yunani tidak mengenal Akontas? Akontas itu ilahi atau Tuhan. Kenapa? Karena Yunani Romawi itu ajaran pagan, penyembah dewa-dewa. Makanya mereka menyebut Theos. Mau dia El, mau dia Elohim, mau dia Elion, Elohe, El Olam, El Roy Asadai. Begitu masuk ke dalam meja gereja Katolik pada masa itu, semuanya berubah menjadi dewa. Makanya Theos. Tidak ada Akontas. Akontas itu Tuhan yang setara dengan Rob. Ini saya sedang membaca bahasa Yunani nih. O Theos Enai Megalos, artinya Allah Akbar di Allahu Akbar. Theos itu dewa. Paham? Theos itu dewa. Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Yunani adalah Allah. Allah dalam bahasa Inggris adalah Allah. Allah dalam bahasa Jawa adalah Allah. Allah dalam bahasa Batak adalah Allah. Allah dalam bahasa apapun di atas muka bumi tetap Allah. Tidak pernah berubah menjadi seperti yang kau imani. Paham? Terjemahkan di Google Translate. Tak ada itu buatanmu sendiri. Itu buatan orang-orang kafir. Nama Tuhan itu tidak pernah berubah. Namamu sedot WC. Ketika kau ke Jakarta sedot WC, ke Makassar sedot WC, kamu ke Papua sedot WC. Tidak pernah nama itu ketika pindah ke wilayah lain lama juga diterjemahkan kuclu. Nggak ada. Namamu sedot WC sampai mati, namamu WC. Paham? Masa ketika kau pergi ke Amerika berubah namamu? Nggak ada itu. Paham di situ ya? Jadi nama Tuhan itu tidak pernah berubah meskipun lintas wilayah, lintas zaman, lintas daerah. Tak ada itu berubah-berubah. Allah ya Allah. Masuk ke Yunani berubah menjadi Theos. Kuclok. Tuhannya orang Yahudi El, Elohim, Elion, El Shaddai, Emmanuel, El Roy, El Olam. Begitu masuk ke dalam ajaran pagan Romawi, ya, di dalam kuasa, di bawah kuasa Kaisar Romawi, semua nama-nama Tuhannya Yahudi berubah menjadi dewa-dewanya Romawi. Paham? Nabi Abraham dengan Nabi Musa tidak pernah mengenal ada namanya hubungannya Allah. Nabi Abraham dengan Kristen. Tak ada hubungannya. Ingat. Tidak ada hubungannya Abraham Anaknya dengan pertama. Allah. Dengar. Anak pertamanya Abraham bernama Ismail. Keturunannya melahirkan Islam. Anak keduanya Abraham namanya Ishak, menurunkan kemudian agama Yahudi. Kristen siapa yang turunkan? Hoi. Musa dengan Abraham menyembah Elohim. Terus di mana ini Allah jadi tiba-tiba datang? Memang betul. Elohim itu apa? Bukan nama Tuhan. Elohim itu gelar. Itu Rabb. Yahweh. Itu sembahan. Yahweh itu gelar. Jangan kau nangis. Yahweh itu dewa perempuan. Bukan dewa perempuan, bukan juga dewa laki-laki. Dia pertengahan, calabai. Itu miliknya orang Mesir kuno. Sembahannya orang Mesir kuno, Yahweh yang kau sebut itu. Orang Yahudi nggak pernah nyembah Yahweh. Kau diludahin kalau kau katakan orang Yahudi nyembah Yahweh. Nggak ada itu. Itu Tuhannya Kristen Mesianik. Kristen yang nyamar-nyamar jadi Mesias, pengikut Mesias, padahal bukan. Kamu harus paham, Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Nabi Isa. Kristen dari mana? Dari Lucifer, bintang timur, si iblis. Paham? Belajar, perbanyak belajar. Biar jangan jadi sakit sampai mati. Ya, Kristen itu adalah serigala nyamar domba yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Pahami itu. Dari buahnya, kata Yesus, dari buahnya, dari serigala ini bisa kau lihat. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah tanda-tandanya serigala nyamar dompet. Dan itu ada di Kristen. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Keras aku kan? Oh iya dong. Siapa bilang? Siapa suruh kau katakan bahwa Al-Quran tak berdiri tanpa surat kabar dari barat itu?
Jangan. Justru sebaliknya, Bible tanpa Al-Quran itu hanya sama seperti menu Indomie campur nasi goreng. Paham? Orang Indonesia ketika membaca Bible versi yang jujur terjemahannya, tidak akan pernah ditemukan ajaran para nabi di dalamnya. Bayangkan Markus 1 nomor 1, inilah Yesus anak dewa. Coba kau baca Markus 1 nomor 1 itu dalam bahasa original teksnya, lalu kau terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Ini contoh, ini sederhana. Bukan saya menghujat, bukan saya menista, tapi ini adalah contoh sederhana. Tanpa Al-Quran, Bible itu hanya selevel buku Prambon, Tatang Sutarma. Paham? Kita lihat ya terjemahannya ya, dalam original teks dalam bahasa Yunani yang jujur. Kita baca. Apa yang dituliskan di sana? Avti ainai arcito evangeliogia ton eso Christos ton Theos. Ngerti? Saya ulang. Avti ainai arcito evangelio giaton eso Christo ton ito Theos. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus, anak dewa, Anak Tuhan, anak Allah. nenek Lukiper, anak dewa. Karena orang-orang Roma menginginkan dewa-dewanya disembah oleh seluruh manusia, maka dia membawa terjemahan kitabnya Yahudi agar nanti bintang timur yang mereka sembah yang adalah jelmaan Zeus bernama Yesus yang datang di Wahyu 22 nomor 16 itu, maka mereka kemudian menguliti kitabnya orang Yahudi, Tanak, Taurat, dan seterusnya. Itu menjadi perjanjian lama dalam bahasa Septuaginta sesuai dengan selera imannya Romawi kuno. Habis itu kitabnya diterjemahkan ke seluruh bahasa. Di mana dia pergi, di situ mayoritas Hindu, kitabnya berubah Hindu. Di situ mayoritas Islam, kitabnya berubah Islam. Di situ mayoritas Yahudi, kitabnya berubah menjadi Yahudi. Kenapa demikian? Karena pada intinya yang ingin dijual adalah manusia wajib menyembah kepada dewa mereka, Hercules atau Zeus yang menggunakan nama Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, yang butuh Al-Quran adalah Bible. Tanpa Al-Quran maka Bible akan menjadi buku paganisme, penyembah dewa-dewa. Coba kau jujur. Ini arcito evangelio giaton iso Kristo yon yoto deo. Artinya apa? Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus, anak dewa. Kira-kira kau masih mau menjadi Kristen kalau semua kata Allah di dalam kitabmu dirubah menjadi dewa? Mau? Mau? Hah? Kira-kira kalau semua kata Allah yang kau curi dari Al-Quran dirubah menjadi dewa, kau masih mau jadi Kristen? Inilah Yesus Kristus, anak dewa yang maha tinggi. Mau? Untung saja ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, mampus sudah kitab kau itu. Kau belum jawab itu Isdolo Batu Musa. Katanya kitabmu bisa berdiri tanpa Bible. Coba jawab. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Nabi Musa di sini. Yang harus kau selesaikan, apa artinya perjanjian baru tanpa perjanjian lama kitabnya Yahudi. Itu yang harus kamu selesaikan. Al-Quran, Islam, Allah, Nabi Muhammad, satu kesatuan yang utuh tanpa campur dari luar. Umat Islam, Tuhannya Allah, tak ada campuran dari luar. Umat Islam, nabinya Nabi Muhammad, tanpa campuran dari luar. Umat Islam, kitabnya Al-Quran, tanpa menyentuh dari luar. Orang Kristen, Tuhannya ngambil Tuhannya Yahudi, dirubah menjadi dewanya Romawi. Orang Kristen mengambil kitab Tanaknya orang Yahudi, merubahnya menjadi buku Prambon.
Orang Kristen mengambil nabi-nabinya orang Yahudi, dilantiknya menjadi Tuhan. Itulah Kristen. Masuk ke Indonesia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya ke Islam-Islaman. Kau baca perjanjian lama, pada mulanya langit bumi ini kosong, melayang-layang. Roh siapa yang melayang-layang? Roh siapa yang melayang-layang itu? Roh Allah katanya. Memalukan. Original teksnya mengatakan theos. Tidak ada Allah di situ, nggak ada theos. Jadi yang harusnya roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Itu yang betul. Coba kau panggil pendetamu yang lebih berkualitas daripada kamu. Kamu istirahat dulu. Ilmu belum sanggup. Kau melebar Ilmu belum kemana-mana sanggup. jawabanmu. Pertanyaan simple, apa isi 2 batu Musa dari Al-Quran? Itu kitabnya Nabi Musa. Ngapain kau cari di Al-Quran, cuples? Kitabnya Nabi Musa itu adalah untuk Bani Israel. Ngapain kau cari di Al-Quran? Kan tuyul kau memang. Itu kan tahayul kau itu. Di mana dalam Al-Quran tertulis? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan. 2 batu Musa. Iya, tunjukkan kepada saya mana. Sabar. Silakan. Quran Al-Araf 145, Al-Araf 154. Tadi sudah saya bacakan tuyul. Dari awal tadi saya sudah membacakan samamu. Udah aku beritakan samamu malahan. Isinya apa? Apa isinya? Isinya itu untuk Bani Israel, bukan untuk saya. Saya tanya apa isinya, bukan isinya untuk siapa. Isinya itu kau baca di dalam kitabmu, masih ada terjemahannya kitabnya Yahudi di kitabmu. Kau kan yang curi kitabnya orang. Al-Quran hanya memberitakan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwa. Ajaklah kaummu berpegang dengan kuat kepada Torah itu. Bukan dijabarkan yang pertama mencuci tangan, yang kedua mencuci gigi, yang keempat mencuci pusar. Tak ada kayak gitu di Al-Quran. Di kitabmu itu yang ada hasil curian dari agama Yahudi. Di Al-Quran nggak ada curi-curian. Al-Quran hanya mengatakan bahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Itu Al-Quran katakan. Berpegang teguhlah wahai Nabi Musa kepada Tauratku, dan suruhlah umatmu, kaummu berpegang kepada Tauratku dengan sebaik-baiknya. Itu Tauratku, umatmu, Nabi Musa, bukan di Islam. Lucu ente. Undang-undang yang datang kepada orang Malaysia kau minta di saya, cuples. Beda dengan Kristen, agama yang mencopet, mencuri perjanjian lama milik Yahudi. Kau tanyalah diri kau. Wahai sedot WC, kitab yang kau curi dari agama Yahudi itu, siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai? Kau yang perlu jawab, wajib, karena kau yang mencuri kitabnya orang. Kau tanya ke saya pula kau. Firman Allah itu nggak boleh dimodifikasi. Kayak Al-Quran itu Kalau udah begitu kenapa? modifikasi. Kalau begitu kenapa kemudian kitabnya orang Yahudi menjadi bahasa Yunani? Bisa dimodifikasi. Kenapa Bisa jadi bahasa dimodifikasi? apa aja. Nenekmu kiper, berarti bisa dimodifikasi tuyul. Kau bilang nggak Kenapa bisa. Kau bilang nggak Kau bilang bisa. nggak- Sekarang bisa. Kau bilang nggak boleh ke bahasa Yunani. Kok bisa-bisanya ke bahasa Arab? Loh, ini bukan Taurat, cuplis. Ini Al-Quran. Al-Quran mengajarkan fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini bukan Taurat, cuplis. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu 24 nabimu itu datangnya dari kitab Yahudi yang kau curi. Dasar konyol. Udah harus turunin aja, orang tidak ada ilmu ini. Cari pendetanya.
Yang di gereja yang kasih keluar yang berbulu lubang hidungnya panjang. Jangan yang kroco-kroco tukang parkir gereja yang keluar. Keluarkan yang paling sakti dari gereja. Ayo keluar, hadapi kami. Biar Ayo, kalian tidak naik, menyesatkan Kapten. manusia. Belum ada permintaan Gurunda. Ayo naik teman-teman Kristen. Jangan yang keluar itu yang justru bayar perpuluhan. Yang makan perpuluhan itu yang harus keluar. Sini. Naikkan Roh Kudus. Jangan Roh Kudus tadi. Roh Apa Kudus itu sekali sama malaikat Jibril. maksudnya roh halus. Roh halus, malaikat Jibril. Coba yang berisi sedikit lah. Jangan yang menghabiskan energi tapi diajarin mental kayak karet. Kalau umat Islam insya Allah udah paham ini materi ini. Yang awam sekalipun penikmat debat lintas agama udah paham. Sodot WC benar-benar isi WC yang datang. Isinya tai semua. Wah itulah. Ada Pendetamu Andri nih, suruh udah kesini. Andri. Yang naik yang non muslim aja ya guys. Yang muslim tahan-tahan diri di bawah. Biarkan Pendetamu slot suruh. kosong. Pendeta. Lulusan Vatikan atau lulusan Galilea Lulusan Golgota atau boleh lulusan Bang? Golgota. Golgota suruh datang sini. Biar kita ajarin. Cari Taurat dalam Al-Quran. Ada Lucu nih. Haji Barabas, Bang Haji Barabas. Ini sepupunya Silakan. Paulus berarti. Silahkan buka mute-nya. Mau bertanya atau menyapa dulu? Buka Haji mute-nya, Bang. Barabas. Ini Barabas ini dua kata, Bar dan Abbas, putra bapak. Ini bersamaan dengan putra Maria. Yang disembah oleh Kristen kan bukan putra Maria, tapi yang disembah adalah putra bapak. Nah ini dia nih. Woi, belum jawab woi. Dua lo batu Musa gua mana woi? Jangan Udah dinaikin turun lagi. kau sinting, lagi udah. nih. Orang Nggak usah sinting dinaikin diturunin lagi. aja. Lagi. Orang nggak waras Moderator turunin nggak usah aja. naikin. Haji Pendeta dia, Barabas pendeta. tolong buka mute-nya. Buka mute-nya Bang. Kalau enggak kita turunkan cari yang lain. Teman biarkan Lucu ya. yang muslim tahan. Cari yang dua lo batu di Al-Quran nih. Aneh, sedeng. Justru kami yang harus mencari. Coba tunjukkan dua lo batu perjanjian baru. Nah itu baru betul. Kata dia nggak boleh modifikasi. Taunya mereka yang modifikasi kitabnya sendiri. Bukan kitabnya sendiri, kitabnya orang. Kitabnya Iya Yahudi itu dimodif. dimodif dengan. Iya betul Bang. Kitabnya Yahudi yang dimodifnya. Elohim, ruah Elohim berubah menjadi apa? Pneuma Theos. Lucu, masuk ke Indonesia menjadi apa? Roh Allah. Betul-betul sakit. Allahu Akbar. Ayo, Ya, malas saja. Selamat siang, malas saja. Malas saja. Selamat siang, malas saja. Aduh. Yang Kristen yang di bawah kalau mau minta naik nggak apa-apa. Ada Gurunda dan Uniripa ini dan juga Ustaz Tahta dan Abang RH. ini Kristen ini meradang ya. Setelah kita buka tabir yang menutupi kegelapan bahwasanya mereka sembah itu bintang timur. Banyak yang tersentak kaget. Ada yang sampai nelpon ke saya, ponaan dari seorang pendeta, tapi ponanya ini udah Islam. Bang, kenapa? Omku kaget. Kenapa? Bahas-bahas itu bintang timur. Kenapa emang? Dia jadi gelisah katanya dia. Gelisahnya dia persiapkan waktu untuk hadapi Bang Zuma. Oke, segera 3 hari
Ya 3 hari setelahnya telepon lagi, bang, kenapa? Om sudah siap? Enggak bang. Sekarang dia mundur pelan-pelan. Maksudnya? Itu dia tanya-tanya, bang semua belajar Bible dari mana? Orang mana? Umurnya berapa? Loh, kenapa jadi kayak gitu? Ya itu gara-gara Bintang Timur itu. Dia juga kaget. Ada hal yang ternyata iya kata dia. Apa maksudnya iya? Tunggu aja bang, nanti ada informasi baru lagi katanya. Banyak yang kayak gitu. Bahaya ini. Mengamuk mereka ini. Bisa-bisa jemaat semakin ramai ini. Mengundurkan diri. Dari penyembahan kepada Bintang Timur. Cahaya yang jatuh dari langit. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang paling tidak akidah umat Islam itu bisa semakin kuat. Banyak juga dari sisi lain yang berkata gini, Bang Suma, ya dulu saya sholat, puasa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi saya lakukan itu ya biasa-biasa aja. Karena kewajiban, karena satu yang diajarkan, kemudian di samping dari kitab suci Al-Quran juga karena orang tua yang menekankan seperti itu. Tapi nanti saya merasakan benar-benar sholat, benar-benar puasa, sampai neteskan air mata, bahkan sholat kadang gemeteran, itu gara-gara mengikuti debat lintas agama. Benar-benar merasakan nikmatnya, ternyata Islam itu adalah agama yang benar. Benar-benar dirasakan kebenarannya. Dulu kita sudah yakini Islam itu benar, tapi belum merasakan benar-benar indahnya kebenaran itu. Begitu mendengarkan debat-debat lintas agama, baru menyadari nikmatnya kebenaran itu. Yang tadinya kebenaran sudah di genggaman, tapi tidak dirasakan. Hari ini ketika ibadah, salat, benar-benar merasa nikmat sekali menjadi seorang Islam yang hidup dalam kebenaran itu. Saya katakan kepada beliau, perbanyak aja istighfar dan takbir. Seperti itu. Jadi ada manfaatnya teman-teman. Ada manfaat debat-debat kayak begini. Sangat banyak faedahnya. Ya, cuman mungkin iya, mungkin cara-cara saya yang terkadang terlalu keras, terlalu nadanya tinggi, tapi bagaimana sudah karakter. Sudah karakter saya memang kayak gitu. Tidak bisa saya berlembut-lembut. Kita kan penumpas serigala berbulu domba, Bang. Kita kan bukan ulama, kita kan fighter, Bang. Kita kan menghadapi kobra-kobra liar sama serigala berbulu kampret. Iya, itulah makanya saya nggak mau ketemu, karena sampai kita ketemu pasti saya berlembut, karena karakter saya yang sebenarnya itu gitu. Tanya aja yang pernah ketemu dengan Bang Suma, itu beda di belakang layar Ya, dengan di atas layar. Bang Suma gampang beda. nangis. Nah, tapi kalau ketemu susah itu. Susah untuk mencari karakter yang di TikTok yang Anda tahu. Gitu ya teman-teman. Tapi terhadap serigala-serigala ini tetap aja keras. Apalagi penghujat, begitu ketemu habis alisnya, kita ikat tangannya di belakang, kakinya, habis itu kita cabut alisnya satu-satu. Penghujat. Iya, bulu dadanya kita cabutin. Kita kuliti. Dicabut bulu-bulunya. Aku lagi di ini, Bang. Aku lagi di pedalaman, Bang, di Banten, di mana di sini mualaf semua di sebuah yayasan itu dia membangun bukan peradaban sih, lebih ke memperdayakan mualaf, Bang. Masya Allah, Bang, keren banget di sini. Doakan, Bang, ya, semoga. Bukan, ini di suku di daerah pedalaman Banten, di mana banyak orang yang dari Sunda Wiwitan itu yang sudah menjadi muslim dan muslimah, dan ini aku lagi ikut sama yayasan yang mereka memberdayakan, menguatkan akidah mereka gitu. Mereka membuat menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dengan cara ini loh bersucinya dalam Islam. Terus begitu loh, Bang, Masya Allah, Bang, indah banget Islam itu. Subhanallah lah pokoknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Dinda Tahta, ya, silakan ditambahkan. Mau nyapa tamunya dulu ya, Bang. Lanjut. Bang Red Devil lah turun. Red Devil, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, tafadhol.
Red Devil, ada yang mau disampaikan? Sudah di atas, jangan jadi berhala bang. Udah banyak di gereja Katolik bang. Udah, sini jangan ada berhala. Ya, Ini. saya mau nyimak dulu. Maksudnya gini teman-teman, ini kan dialek. Jadi kalau di mana ada Uni Rifa, di mana ada Bang Zuma, itu teman-teman tahu ya. Kami di sini berdiskusi lintas agama. Pastikan kalau naik ke atas itu ada hal yang mau disampaikan. Kenapa? Kalau tidak kita akan isi slot kosong dengan teman-teman kita yang non Islam yang ingin mengetahui wawasan Siap, tentang saya Islam. saya sedikit Ya. aja di Silakan Wilda. bang. Ingin menyampaikan kepada Bang Juma, tolong dikawal itu masalah penginjakan Al-Quran itu. Iya bang, insya Allah. Tolong dia anukan, karena pas kami di Komalnya si Raja Debat Muslim itu kemarin, kami yang berani open cam sama si Raja Debat yang Kristen itu, dia mau jumpa katanya. Bersama estetika kami, saya terus si kebetulan ada kawan satu lagi si DJ Color. Nah, itu juga tolong mohon dikawal terus, tuntaskan supaya jangan lagi terjadi hal-hal yang demikian, dan mesti diberikan contoh kepada oten-oten ini supaya jangan lagi bisa sekenak hatinya. Itu dari saya nih. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul yang disampaikan abang kita ya, teman-teman sekalian. Dan memang kita nggak perlu publish gerakan bawah tanah yang kita lakukan, nggak perlu kita publish. Yang pasti kita tidak diam. Gitu ya, sekedar informasi aja. Mudah-mudahan secepatnya ada kabar ya teman-teman. Amin. Amin. Yang Kristen tulis ya namanya di bawah saya Kristen gitu. Berikan permintaan baru di-up. Takut salah naikkan karena ini ada Abang Zuma dan Uni Rifa Ustaz Tahta yang sangat langka. Tolonglah naik yang jujur. Ilmu berbagi, yang bertanya akan mendapatkan manfaatnya, yang mendengar pun mendapatkan ilmunya, termasuk yang punya Komal. Sambil nunggu. Ngomong boleh. Oleh Ustaz, lanjut. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Nda itu benar banget ya. Orang yang Islamnya biasa-biasa saja, setelah menyaksikan debatnya Bang Juma, Uni Rifa dan yang lain, menjadi beda imannya. Karena saya mempunyai istilah gini loh, Uni Rifa ini penjual nasi Padang. Orang yang makan biasa saja, enak ya gitu aja. Karena dia masih penasaran ke makanan yang lain. Tapi setelah dia makan makanan lain, aduh ternyata masakan Padang yang paling enak. Gitu. Sampai ini dulu Islamnya biasa-biasa saja. Karena menyangka siapa tahu agama lain juga benar gitu. Benar. Tapi ketika Ya, menyaksikan Bang Juma, ternyata benar-benar Islam yang benar gitu. Tahu dari mana? Ketika saya mendengarkan Bang Juma tentang kekristenan, ternyata Kristen itu salah di dalam menurut kitab yang mereka imani. Akhirnya dia nangis ketika sholat. Ya Allah, alhamdulillah, saya tambah iman, tambah yakin. Nah, gitu. Jadi ilmu perdialogan itu sangat penting. Terakhir ya, dulu Rasulullah itu diberi permintaan. Wah, ada persyaratan-persyaratan. Kata orang kafir Quraisy, minta ginilah, yang Islam, yang mu'alaf, masukkan Kristen lagi. Diturutin oleh Rasulullah. Akhirnya mereka ini gini, di antara 7 permintaan orang Quraisy ini, tidak enak ke Islam. Lalu Rasulullah itu dikatakan, kamu minta apa wahai Muhammad? Kata mereka, saya minta tolong dialog itu diberi ring gitu, diizinkan. Cuma itu kata mereka, seakan-akan remeh. Iya, jadi biarkan umatku dialog. Jangan dilarang, ayo kita dialog saja. Aduh, ini permintaan remeh ini. Diturutin, ternyata dengan dialog banyak yang mu'alaf gitu. Seakan-akan permintaan Rasulullah itu dibuat remeh. Oh, kita minta, kan berat-berat mintanya mereka. Tolong ya Muhammad, mulai sekarang kamu yang mu'alaf masukkan lagi. Saudara-saudara kami yang dulunya kamu mu'alafkan masukkan lagi. Ini kan berat kan? Tapi tiba-tiba permintaan Rasulullah cuma satu. Izinkan dialog, biarin. Karena kebenaran itu memang harus dialog gitu loh. Dengan apa kalau bukan dengan dialog? Kalau tidak ada dialog, maka semua agama menyangka dirinya benar gitu loh. Tapi dengan adanya dialog nanti ketahuan gitu. Makanya luar biasa ya kalau kita jangan ditinggalkan
komar-komar perdebatan itu, terutama Bang Juma, karena gini loh ya. Kenapa beliau udah selesai silakan tamunya. Lanjut. Lanjut aja dulu Ustadz. Oke, terakhir gini ya. Kenapa saya sendiri pribadi kagum kepada beliau, ini bukan main-main, ini dari hati karena saya tahu sejarahnya. Syekh Abdul Qadir itu pernah menghidupkan 500 mayat. Kalau Yesus cuma satu, Lazarus. Hebat udah. Syekh Abdul Qadir itu 500. Sampai orang-orang gini, wahai Syekh Abdul Qadir, luar biasa karomahmu. Apa kata beliau? Enggak. Ini bukan apa-apa. Yang luar biasa, yang lebih hebat dari ini apa? Kalau engkau berdakwah, gara-gara engkau orang dapat hidayah. Masya Allah. Bang Juma ini berapa orang coba? Gitu aja. Tapi beliau biasa-biasa saja gitu ya. Jadi bukan menghidupkan orang mati, bukan itu yang hebat kata Syekh Abdul Qadir. Tapi dengan engkau berdakwah, engkau berbicara, tiba-tiba orang tergugah akhirnya menerima Islam. Itu yang lebih hebat dari ini. Ini di situ apa? Menghidupkan 500 mayat. Gitu. Makanya saya sendiri, Masya Allah, kayak Bang Juma ini. Waduh, gitu. Ustadz Tahta, berarti Bang Juma lebih hebat daripada Yesus dong, Masya Allah. Oke, silakan lanjut, Gurunda atau Menghidupkan banyak hati yang sudah mati menjadi hidup, kan gitu ya. Daripada kalau menghidupkan Lazarus. Pertanyaan saya cuma satu, Bang Zuma sama Ustadz Tahta, coba dijawab. Apa gunanya menghidupkan Lazarus coba? Emang dia penting buat peradaban Lazarusnya? penting Ya, untuk menjadi contoh film zombie gitu-gitu. Wong ayatnya jelas Gurunda ya, supaya mereka tahu bahwa aku ini utusanmu, kan gitu. Mujizat. Kenapa harus Lazarus? Kenapa nggak ngidupin Sokrates aja? Kan jadi filsafat dia. Kalau Lazarus emang dia hebat gitu, kenapa dia harus dihidupin gitu loh, Catata. Misalnya kalau mau ngidupin orang, Yesus harusnya pilihlah orang yang berpengaruh buat dunia gitu, biar kita ada manfaatnya. Lazarus apa gunanya coba kalau hidup dia? Tuh dia juga mati lagi. Itu pikiran Oten loh nih, seakan-akan apa manfaatnya membelah bulan loh. Kamu tidak tahu artinya mujizat. Mujizat itu amrun horikun lil adat, sebagai bukti. Ibaratkan gini, Muhammad, kata orang kafir, kamu ini ngaku utusan, yang aku tahu utusan itu ada buktinya, tanda-tandanya, yaitu mujizat. Apa yang kamu punya? Mujizat itu kan bukti suatu yang luar biasa. Akhirnya iktarabati sya'awan syakol komar, di hadapan mereka Allah, Rasulullah belah bulan itu. Ya, ini kan benar kan saya ini utusan Allah? Ini jawaban Catata ini. Manusia mana bisa membelah bulan? Ibaratkan Yesus. So, Yesus apa mujizatmu? Mujizat kan sesuatu yang luar biasa. Ini saya bisa menghidupkan orang mati. Emangnya kamu bisa menghidupkan? Ini maksud saya, Catata, ketika ada umat salibis atau para polemikus, Polikardus mengatakan apa gunanya membelah bulan, kan mereka sering bertanya begitu. Sama ketika saya juga bertanya, memang Yesus menghidupkan Lazarus gunanya apa? Apa manfaatnya? Nah, jadi itu teman-teman. Ustadz, ada tamu kita Ustadz, ada Muda ini. Muda, silakan perkenalkan dirinya, muslim atau non muslim. Assalamualaikum Ustadz dan kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Muda dari Padang, Sumatera Barat. Izin untuk mengingatkan aja, saling mengingatkan kepada teman-teman yang ada di bawah itu kan yang ikut. Kita Islam ini kan rahmatan lil alamin. Mohonlah kita jangan terlalu mencaci atau mengejek agama lain gitu. Jadi itu aja, ingin mengingatkan aja gitu. Sesama muslim kita kan saling mengingatkan gitu kan. Jadi saya tadi baca-baca komentar typing di orang di bawah, banyak kali yang kayak mengejek gitu kan. Biarlah orang itu mengejek kita, tapi kita jangan sampai mengejek mereka. Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin. Coba kita berbahasa yang baik aja untuk mereka ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Muda. Dengarkan nasihat yang baik kita dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rijal dipantau sebentar, Kak Rijal, saya ada urusan. Dipantau tamu-tamunya. Teman-teman muslim, prioritaskan teman-teman non muslim ya, karena ada Bang Zuma, ada Cak Tata, biar mereka bertanya wawasan tentang Islam, supaya syiar Islam kita berikan kepada mereka yang berhak mendapatkan, yang belum mengenal Allah. Ya, prioritaskan surat-surat kosong untuk mereka yang non muslim. Kak Rijal dipantau, saya tetap memantau jalurnya naik turunnya netizen di bawah ya. Kak Rijal silakan dipandu. Ya, Monggo. Siap.
Assalamualaikum buat yang hadir. Selamatkan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam. Yang mana ini? Abang hamba Allah ya? Iya. Hamba Allah, hamba Allah. Jangan pakai oten kayak oten kita. Hamba Allah. Takutnya oten. Hamba Allah, hamba Allah. Alhamdulillah, bukan Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat Bang Zuma nih Bang. Semoga Allah merahmati Abang, semuanya apologet yang ada di atas inilah. Semoga Allah merahmati. Amin ya rabbal alamin. Ini Bang, gue pengen nanya nih Bang. Gue kan di Palembang tuh Bang ya. Yang nginjek Al-Quran itu orang mana sih Bang? Itu masih dirahasiakan bang, karena jangan sampai tahu kabur dia. Bang, maksudnya ya kita share-share rahasia aja Bang. Kalau nggak dapet ini nih, ya bisa kita ini juga antisipasi juga Bang. Aku pengen motong kakinya Bang. Iya. Masya Allah. Demi Iya, Allah nih Bang, gue nangis Bang kalau lihat yang kayak gitu Bang. Iya. Kita semua sakit dikarenakan tindakan orang-orang yang menjadi wakil iblis di bumi ini dalam bentuk manusia gitu. Gue demi Allah Bang ya, kalau ketemu gue potong kakinya. Iya. Ya bang, ya. Terima kasih ya bang. Masih ada yang mau disampaikan bang? Ya itu aja nih Bang. Pokoknya kalau bisa nih Bang share-share lah, siapa tahu kan daerah kita juga nih Bang. Iya. Iya bang. Doakanlah bang. Abang-abang kita ini yang sebagai garda terdepan ini sehat selalu dalam tugasnya, senantiasa istiqomah, dan dalam keluarganya pun tidak terbengkalai. Terima kasih banyak ya bang atas partisipasinya. Izin diturunkan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tani, ada Pak Puk Gaza. Tolong dibuka mute-nya. Disapa gurunda-gurunda yang di atas. Waalaikumsalam. Kristen Islam. Islam Bunda. Ini saya mau tanya pada Bang Juma nih. Ya silahkan. Bang Juma. Iya bang. Gimana kabarnya Pak Kalingga? Kok nggak pernah nampak? Pak siapa? Pak Kalingga. Kalingga. Oten. Saya lupa bang. Orangnya yang mana ini? Oten maksudnya Yang jabarin Dogma saja itu kemarin. Nggak tahu itu Bang Zuma apa kabar dia bang. Nggak mungkin Bang Zuma ngurusin Oten bang. Iya. Kalau abang tanya apa kabar keluarganya Bang Zuma, pasti Bang Zuma tahu. Nanti Tani Peter Ini nggak ngurusin kehidupan mereka bang. Kalau Tani Peter tahu aku. Iya. Kan nggak Tani pernah Peter aku juga lagi kan, tahu. Tani Peter aku tahu itu. barangkali tahu apa dia mualaf kah gimana? Nggak tahu bang Zuma. Belum ada Kalau abang kabarnya, tanya Bang. keluarga Bang Zuma baru tahu beliau bang. Iya, makasih. Ingat-ingat sih namanya Kalingga. Pak Kalingga Iya, itu kalau saya nggak kan salah orang ngikutin. Sumatera Utara. Pendeta. Dan istrinya katanya mantan Islam. Dia yang mengkristenkan istrinya. Kan saya yang sering ikutin Bang Juma kan jadi ngerti, nyimak terus. Dia pernah mengatakan bahwa Kristen itu hanya agama cuma dogma dan doktrin aja gitu. Pernah ngakuin Oke, kan Bang. di live-nya. Masih ada yang mau ditanya lagi bang? Udah gitu Kita aja, mengutamakan Kristen. Izin turun ya bang. makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Papuk Gaza, tolong buka mute-nya, silahkan. Papuk Gaza. Papu Gaza, halo. Silakan dibuka mic-nya, sister, brother.
Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dari Lombok, dari Lombok NTB. Halo. Lanjut Iya, Bang. iya. Saya penggemar semua debater lah, seperti Uni Rimpa, Bang Zuma, Ustadz Tahta, Ustadz Hanafi, Ustadz Faruk, dan semuanya lah. Sudah 5 tahun saya ngikutin, tapi mau naik, mau ngomong, mau ngobrol sama Bang Zuma. Semoga aku dapat dengar ilmu. Rijal di mute dulu Kak, suara Kakak kedengeran. Saya mau Adik, bertanya ya. saya mau bertanya sama Bang Zuma atau Ustadz Tahta gitu. Ya, dindatat aja di sini azan. Ya bentar ya, azan dulu ya. Salat kurang lebih 15 menit. Oke? Bang Zuma? Ya. Iya. Di sini azan, Bang. Saya mau menanyakan Bang. La haula wala Bang Zuma mau sholat, brother. Beliau mau sholat. Oh iya. Izin bentar ya. Kedengaran nggak suara saya ini? Mau catata. Kedengeran Bang Dah. Kedengeran. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sama Cak Tata kalau ada yang mau tanya Bang Papu, karena Bang Zuma mau sholat ya. Jangan sampai beliau terlambat sholatnya gara-gara kita. Silakan. Ya, nih. Saya mau tanya, di Al-Quran kan ada tertulis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Saya mau tanyakan, apakah ada hubungannya atau Allah menjawab Kristen ini kan itu kan janji setan untuk menyesatkan manusia. Nah ini yang secara massal dalam Kristen disesatkan gitu oleh setan itu, apakah ada korelasinya Ustaz? Oke. Pertanyaannya apa Ustaz? Oke, jadi kita baca dari ayat 34 ya. Di sini gini. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu, karena tidak mau sujud iblis ini, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Lalu di ayat 35-nya, fa inna ila alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Terus iblis berkata, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Dia ingin kekal di dunia untuk menyesatkan manusia. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, baiklah. Nah ini dijawab kan? Ya, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Kemudian di ayat 38, ila yaumil waqtil maklum. Sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Lalu iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata lagi, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tapi iblis mengatakan juga, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Makanya kita oleh Allah diberi jimat, bukan jimat ya, diberi gini. Ingat ya, musuh terbesar kamu itu iblis, wahai Adam dan keturunanmu. Sehingga kalau kamu nanti digoda, kamu harus ingat kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Karena memang iblis ini berjanji gitu loh. Selamanya sampai hari kiamat akan menggoda ya Adam dan keturunannya. Cuma kata iblis itu bagi orang yang mukhlasin saja, yang sulit digoda. Makanya kita harus sering berzikir kepada Allah. Kayak gitu Bang. Tapi Allah Maha Adil. Iblis memang diizinkan, silakan kalau kamu mau menyesatkan Adam dan keturunannya. Tapi aku akan mengutus nabi yang akan lawan kamu. Tugas kamu menyesatkan hambaku, tugasnya utusan menyelamatkan mereka. Adil kan? Gitu Bang. Ini ada di Al-Hijr ya 40. Mulai dari 34. Silakan.
Ya bang. Oke, Bang, cukup ya pertanyaannya. Kami mengutamakan yang Kristen dulu. Abang, Ya, terima kasih ya, terima kasih ya, diturunkan Gus. Ini Cak Tahta, terima kasih atas jawabannya. Afwan, syukron. Saya Syukran. izin pulang dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan, Waalaikumsalam. host. Oke, Bang. Kapan? Sekarang kita ke Mr. Black. Ya, Selamatkan siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akun kedua ini Kak Arija Jalu. Ini akun siapa? Kak Arija. Maulana Tanjung. Oh iya, silahkan. Ada yang mau ditanya, Bang? Karena yang di bawah pada marah-marah, diutamain Kristen sama Uniripa. Iya. Nah, saya selalu ya Gurunda dan Uniripa dan Ustadz Tahta dan Ustadz Arif semuanya. Jangan sampai sakit-sakit. Nah itu aja lah Kak. Amin. Teman-teman yang di bawah, tolong Bang Mr. Black di add ya, di follow. Terima kasih. Udah Bang. Kita mau naikkan Oten. Ini lagi susah nyarinya. Basri, Boim. Tolong yang beragama Kristen, silahkan naik. Akunnya diberi di komen dengan nama Kristen gitu, Kristen up gitu. Saya Kristen up. Itu host atau yang mana? Itu Bang Juma itu Iya Ustadz. tetap dibesarin itu biar kalau beliau nanti aktif langsung tarung gitu. Ya gitu. Ya, siap. Karena kita ini cuma pengisi waktu gitu. Silakan. Siap Ustadz. Iya, saya rasa Oten kok makin berkurang ya. Apa udah mualaf semua kayaknya nih? Itu dia. Dinaikin namanya tahu-tahu ya beda. Ya mau gimana, mungkin semua juga pengen bersapa-sapa dengan Bang Zuma sama Ustadz Tahta dan Uni. Boim, Muhammad Basri, Bula. Bagaimana nih host? Bula kita terima? Boleh Bunda. Bula. Monitor. Ya, monitor. Bun, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. request ya, untuk Ustadz Tata mungkin harus nyebut Sus Yesus dulu mungkin baru Oten naik. Silakan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Hanya itu. Ya udah, Waalaikumsalam. Ya enggak, itu kalau debat itu kalau mereka itu pakai Bibelan. Emangnya ngomong gitu dalam Bibelmu gitu? Nggak pernah kok ngatakan kayak gitu Yesus gitu. Kalau nggak debat nggak enak lah. Nanti yang datang Roh Kudus malah. Itu mungkin ciri khasnya Ustadz Tahta. Jadi sesuatu yang menarik kalau Ustadz Tahta ngomong begitu. Sus Yesus gitu. Sus Yesus, naiklah. Uni kemana Uni? Uni kemana? Uni mungkin ini ada panggilan tugas juga. Turun lagi. Sabar ya Ustadz Tahta. Udah sholat belum Ustadz? Ya ini nunggu adzan nih. Belum ya? Nunggu adzan. Iya. Ya nanti kalau Ustadz sekiranya mau sholat nggak apa-apa. Parkir Ya aja nanti ya Ustadz. Bang Juma aktif, saya yang pamit gitu. Bang Juma sekarang Allah. ibaratkan Real Madrid itu ada pemain inti, ada
pemain ganti gitu. Sip. Silakan. Melvin Alvaro, semangat siang. Salam. Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen, Islam Kristen. Kristen. Oke, silahkan bertanya kepada Ustadz Tahta karena Bang Zuma sedang sholat. Atau Bang Arif RH. Silahkan. Ya. Saya ingin bertanya ya mengenai kalau di Islam itu Allah ya. Tolong tunjukkan bahwa Allah itu yang mengaku jalan kebenaran. Oke. Jadi jalan kebenaran, jalan keselamatan itu pasti Allah mengucapkan pakai para nabi. Makanya dalam Al-Quran itu Al-Ma'idah 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah manitaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya. Bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi dan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan, kebenaran, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang yang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Sama ketika Allah mengutus Yesus, ya Yesus itu yang menunjukkan bahwa Allah itu benar gitu loh. Karena para nabi itu penyampai firman. Ya. Yohanes 3:34. Jadi barang siapa yang diutus oleh Allah maka tugasnya penyampai firman. Jadi kebenaran Allah itu para nabi yang menyampaikan. Nah, kalau menurut abang siapa jalan kebenaran? Ayo silakan. Jaringannya merah. Lompat dia. Nah, sekarang gini di bawah. Ada dalil itu ini yang mereka tidak paham. Akulah jalan dan kebenaran gitu loh. Lo ya jelas. Akulah jalan maksudnya apa? Manusia tidak akan kenal, tidak akan sampai kepada Allah kalau tanpa melalui nabi itu. Jadi semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad jalan. Kok bisa Tata? Iya, umat Islam tidak akan tahu Tuhan itu Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Yesus diutus untuk Israel. Ya, Musa untuk Israel. Mereka kenal Tuhan melalui Musa. Berarti Musa, Yesus jalan. Umat Islam jalannya siapa? Nabi Muhammad. Karena umat Islam tidak tahu Tuhan yang benar itu Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Yang kedua kebenaran. Kenapa kok kebenaran? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman-Nya Allah. Berarti benar, bukan dari dirinya. Sama seperti Yesus. Yohanes 17:6. Ya, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti Yesus kebenaran, benar. Dikatakan jalan karena dia yang memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Dikatakan benar karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Ya, disitulah mereka ini tidak paham itu ya. Seakan-akan cuma Yesus jalan. Walaupun umat Islam itu jalannya ya Nabi Muhammad. Gimana kita ngerti Tuhan kalau tidak melalui Nabi Muhammad? Gitu. Yang parah lagi gini, ibaratkan udah tahu Yesus jalan, malah dituhankan. Ibaratkan gini, saya yang tahu rumahnya Bang Juma. Ada orang gini, saya pengen tahu rumahnya Bang Juma di mana ya? Oh, melalui aku.
kamu tidak akan sampai kepada Bang Juma tanpa melalui aku, karena aku yang tahu rumahnya. Tiba-tiba aku ini Bang Juma katanya, kan lucu kan? Sama dengan gini, akulah jalan, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan, kan lucu. Wong dia cuma penunjuk jalan. Sama seperti saya ini bukan Bang Juma, tapi saya tahu rumahnya, ya melalui aku. Aku siapa? Ya aku ini saudaranya Bang Juma. Gitu ya. Berarti kamu bukan Bang Juma enggak? Gitu. Sama dengan itu. Kalau mereka aneh, saya ini Bang Juma katanya. Lucu. Betul. Ibaratkan juga misalnya gini Ustadz, saya cuma moderator, sedangkan pembicaranya adalah Ustadz Tahta dan Bang Zuma. Mereka malah nunjuk saya yang jadi pembicaranya. Beda-beda tipis apa nggak nyambung sih Ustadz? Nyambung 50%. Iya sama juga, tanpa melalui moderator ya tak bisa naik otennya gitu itu. Iya betul, agak mirip-mirip dikit ya Ustadz ya. Maaf loh. Mirip juga lah, tanpa moderator gak nyambung kalian menghubungi Bang Zuma, nanya Bang Zuma sama Ustadz Tahta, iya kan Ustadz? Iya. Ayo dong yang oten, minta permintaan. Ayo oten sekarang aku yakin udah mulai pintar Ustadz. Makanya mereka sudah mulai ragu mau bertanya juga. Mereka takut dikatakan bodoh. Kalau mereka pintar kan Ustadz, nanyanya pasti masuk akal kan, pasti diterima kalau orang jawab kan pakai dalil. Iya. Masa tadi Bang Zuma udah bawa dalil berapa kali masih dia bilang belum terjawab. Apa maksud dia? Berarti kan otaknya yang bebel. Silakan Oten, mau dialog nanti enak, langsung habis ini Bang Juma aktif lagi. Kumpul-kumpul dulu Ya, sama Oten, Bang Juma, Oten. kumpul dulu. Ayo. Ayo Oten naik. Ini ada 4 orang, Syarif Borcello, Dudung, Basri, Ratu Alas. Gimana nih Ustadz? Naikkan dulu biar ada bahan. Gantian ya Ustadz ya mereka ya. Iya, Pak. Sapa-sapaan. Halo. Mercon, apa namanya nih? Cap. Halo Capricorn. Capricorn. Halo. Monitor. Halo. Capricorn. 1. Silahkan bicara. Malah nyelam. Silahkan bicara. Satu, Naik, minta naik. 2, 3. Tolonglah, janganlah ada ustadz, jangan dipermainkan lah, ada gurunda kita di sini. Ada
Ya, selamatkan siang. Siapa ini? Namanya? Apalah di 100 lah, cepet. Oh, tulisannya agak beda. Islam Kristen? Kristen. Oke, silahkan bertanya kepada Ustadz Tahta. Bertanya, aku sukanya sih ditanya. Kalau bertanya nanti ini. Ya, mungkin mau dialog. Oke, berdialog ya Bang. Apa temanya? Nanti habis ini Bang Juma aktif langsung dengan Bang Juma nanti. Ayo Bang 100, berikan tema yang kamu bisa kuasai. Apa ya temanya ya? Bisa nggak tema itu apa ya? Kupikirkan dulu. Oh, menjelaskan Tuhan tanpa kitab suci dan tanpa doktrin, dan penjelasan itu bisa diterima semua manusia. Ya enggak, kamu Bisa kan nggak punya kira-kira itu? Ya enggak, kamu kan punya kitab. Kita tunjukkan sesuai dalil ketuhanan itu sudah. Pokoknya apapun temanya yang penting sekiranya pakai dalil nantinya. Silakan cari apa yang kamu kuasai. Malah kabur. Coba lihat tuh, Oten kabur. Belum ada ditanya udah kabur.